Manajemen hatchery. Jadi bang, kan gini bang ya, untuk apa? Semambu Farm. Nah, di Semambu Farm itu kan ada juga untuk pembenihannya bang ya, memijahkan sendiri kan ya. Nah itu untuk induk itu dari mana dapatnya bang? Induk dari Balai Sukamandi, Balai Kerawang, BLU, dan dari BBAT Sungai Gelam. Jumlah total itu ada sekitar 100 paket ya, sekitar itu ya. 100 paket itu Sekitar 100 pasang bang ya? Atau satu? Satu paket itu 15. Oh, 15 100. Dari ya betul, dari Kerawang itu ada 80 paket. Dari BBAT Sungai Gelam itu 20 paket Sangkuyang. Yang dari Kerawang tadi Mutiara ya. Terus pada tahun kemarin saya juga beli induk dari Kerawang juga dengan jenis Belanda, itu cuma 2 paket sih. Jadi kurang lebih ya sekitar 100 paketan lah, kurang lebih. Tadi kan yang jenis induk yang Belanda, Sangguriang, Mutiara itu jadi satu mijanya bang atau Enggak, dipisah-pisah? kolamnya saya pisah. Jadi kolam yang di belakang sini itu ya Belanda nih. Belanda. Yang di sana Sangkuriang, yang di sini Mutiara. Oh, jadi tetap beda-beda. Beda-beda. Nah itu memang indukan itu mempengaruhi kualitas. Jadi seandainya kalian nanti mau berkegiatan budidaya di hatchery, saya merekomendasikan mendingan induk cari yang baik lah. Baik. Sertifikasi lah bang ya. Usia juga pengaruh. Pakan ketika Yang jenis Belanda tadi itu jenis apa? itu maksudnya, tidak Bang? tidak dijual belikan sebetulnya. Nah, sebenarnya untuk meriset mereka orang KKP. Saya dulu minta statusnya itu. Saya minta karena saya dulu pernah di sana dan bagian dari UPR sana. Akhirnya diizinkan. Tapi itu tidak dikomersilkan sebetulnya. Nah, larva yang Belanda itu yang kalian sekarang ini ngasih pasta. Kan oke ya. Oke banget. Dari ketahanan, dari keseragaman, terus juga dari pertumbuhan itu kan murni tanpa cacing ya, tapi pertumbuhannya hampir sama dengan yang pakai cacing ya. Mungkin Rupi pernah sering merawat larva yang pakai cacing. Tadi pagi saya tanya, Rup, perbandingannya gimana? Hampir sama. Itu keterangan kamu. Keterangan saya juga memang nggak jauh beda, hanya selisih sedikit lah. Jadi dari Dia masih jadi larva pun pengaruh. Kalau dia pakan ketika dia masih muda, pakannya nggak bagus, itu nanti dia akan cepat besar tapi telurnya nggak ada, atau untuk mencapai TKG 4-nya sulit. Tapi kalau dari mudanya itu di pakan yang diberikan itu adalah protein reproduksi ya. Kamu waktu yang kemarin yang ini Cindy ya yang nyortir indukan Belanda itu kayaknya nggak usah disortir kan, karena telurnya oke banget, rata jadi semuanya matang. Nah itu kan sebagai masukan buat kalian, saya kasih pembanding karena data itu untuk mengetahui nilai keobjektifan harus ada data pembanding. Nah ketika kalian pertama mijah, kebetulan Veldi ikut, itu kan masih darah ya, darah itu masih perawan lah dibandingkan dengan yang sudah oke, yang sudah dirawat. Itu jauh ya sini kemarin banget. Yang kemarin mijah juga itu oke, cuman jantannya yang kurang oke. Jadi ada beberapa kolam yang tidak terbuahi secara maksimal. Dan memang karena kita di sini terjadi penurunan kualitas air sehingga jumlah fertilitasnya kurang maksimal. Itu untuk sekelas induk. Kalau untuk sekali mijah itu bang, induk yang dipakai berapa pas? Atau berapa apa ya? Ya berapa kayak gitu bang? Berapa pasang? Iya, untuk berapa kolam? Kalau di sini
yang menjadi parameter itu adalah jumlah kolam yang kosong. Berapa jumlah kolam yang kosong. Terus yang kedua adalah parameternya adalah target larva per bulan. Jadi misalkan saya target SR di usia atau size 78 cm misalkan 500.000, berarti saya harus punya larva sekitar 1.500.000. Jadi bagaimana caranya kita memanage induk, memijah, mengatur jadwal supaya saya dapat larva per bulan itu 2 juta atau 1.500.000. Karena nanti entah faktor ekstern atau faktor yang enggak diperkirakan, misalkan kematian atau juga misalkan ada wabah, sehingga pada satu kali siklus pemijahan bermasalah dalam 1 bulan itu kita masih punya harapan di pemijahan yang kedua gitu ya. Jadi jumlah kolam yang kosong pun dihitung. Misalkan minggu ini saya mijah 20 kolam, melihat kondisi induk ini misalkan paling fertilitasnya atau fekunditasnya misalnya 60%, berarti minggu depan saya harus nambah kolam pemijahan 30. Jadi persiapan tuh di otak kita ini dalam kurun waktu seminggu kita harus menambah kolam yang bocor, membersihkan, mencuci, steril, sehingga begitu hari H atau jadwal pemijahan kedua dimulai kita sudah siap. Kaitannya dengan manajemen pemijahan atau manajemen apa ya operasional. Semakin banyak kolam kosong, semakin banyak yang harus dipijau. Betul. Kebanyakan juga nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Kita menyesuaikan dengan kapasitas aerasi, kapasitas pompa, Sarana yang ada. Itu tidak dia. Kalau teknik pemijahannya alami bang ya? Untuk di musim hujan saya alami. Kalau untuk kemarau industri. Kalau untuk keperluan bagi UPR atau usaha pelaku usaha seperti saya ini kan tidak mengharapkan kuantitas, tapi mengharapkan kualitas produksi ya. Jadi saya tidak mengedepankan apakah itu semi tradisional atau industri breeding atau intensif. Yang penting saya ini musim kawin, nggak usah di industri breeding juga merojol. Iya. Kemarin itu kita mijah alhamdulillah ya bagus semua lah, maksudnya sesuai harapan. Tapi kalau toh misalkan nggak memijah, tandanya nggak memijah itu dari 2 kolam cuma mijah 3, itu diulang minggu depan juga sama, kaitannya dengan musim. Padahal induk matang nih, atau kadang dia buang telur. Biasanya pada bulan Agustus itu di Pulau Jawa itu dia buang telur, itu siklus catfish begitu, patin juga sama. Nah sebetulnya siklus itu bisa kita atasi dengan pemberian suplai pakan yaitu yang berkadar hormon estradiolnya tinggi. Itu masih bisa kita harapkan. Tapi kalau misalkan pada saat musim kemarau dia nggak mau memijah secara alami, ya sembelih. Artinya industri breeding. Jadi kebetulan kalian pada saat praktek ini musim hujan, jadi nggak usah di industri breeding, yang alami saja. Tapi kalau misalkan kalian mau mencoba, itu silakan. Apapun bikin andal. Sayang lah bang. Kalau di Sembrojo kan alami aja. Yang penting kan perawatannya ya. Iya. Tidak ada suatu hal yang besar tanpa diawali dengan hal kecil. Kita berawal dari kecil dulu, lama-lama semua perusahaan awalnya dari kecil semua, dari perancangan gedung-gedung semua ya awalnya dari bongkahan batu-batu disusun. Sama dengan usaha perikanan, awalnya adalah dari ide gagasan, terus yang kecil-kecil difikirkan. Nanti lama-lama kita akan menghadapi suatu permasalahan yang besar. Tapi kalau permasalahan itu tidak kita siapkan, kita tidak lincah menangani masalah yang kecil ini, ya apalagi masalah gede gitu kan. Nah, kayak gini ya Ceng Gondo,
bagaimana cara menanggapi. Kalau kita emosi, artinya melakukan suatu hal yang babi buta, nanti kaitannya dengan aspek finance. Jadi bisa aja nih selesai dalam kurun waktu seminggu. Datengin Eksa, bayar Eksa itu nggak sedikit, kecuali kalau kita pakai bank negara dalam pertanggungjawaban ya kali itu juga. Terus juga dampak arginnya berapa persen. Saya hampir tiap hari kalau ketemu dia, gimana kematian di Keramba, ya, terus gimana kabar di Keramba, terus dari segi pagi-pagi sertanya berapa, itu bukan formalitas, tapi untuk sama-sama mengingatkan bahwa sejauh mana dampak dari blooming Ecebondo. Sambil itu saya tetap menyusun konveyor agar cepat selesai. Konveyor akan cepat. Nah, artinya jiwa kepemimpinan itu nggak ada loh dalam teori. Maksudnya kita harus ngapain itu mungkin hanya case program dalam teori. Iya. Tapi secara detail saya rasa nggak ada. Karena masing-masing tempat juga SOP dan kebijakannya beda, tidak akan sama. Saya di BLU, saya teknisi BBI Cipayung dulu. Ya mungkin kalau saya bertahan ya kepala BBI nyuruh saya untuk megang, kemungkinan begitu. Terus juga di Cilangkap itu HC saya sendiri, itu SOP-nya beda. Jadi tidak ada jaminan bahwa seseorang sudah pengalaman di daerah tertentu bahkan belasan tahun atau puluhan tahun pindah pulau, atau nggak usah pindah pulau, pindah lokasi beda lagi. Nah, masalahnya cepat atau lambatnya kita beradaptasi dengan lingkungan baru. Kalau kita tanggap, misalkan seperti yang tadi saya ceritakan ya, kita respect, kita jangan mengerjakan sesuatu itu dengan level latah. Latah itu contoh, sama-sama petani, yang satu mohon maaf sekolah, di satu tidak, sama-sama maju, gerakannya sama, malah lincahan yang tidak sekolah. Yang membedakan adalah arah budaya atau arah pikiran. Kalau yang mohon maaf tidak sekolah, kenapa tanah dipacu? Ya saya kata nenek moyang saya begini ya sudah. Tapi kalau yang dia itu berpendidikan, dia berpikir bahwa ilmu mengatakan kalau tanah dipacu memberikan unsur hara begini-gini bla bla dan bla bla bla. Nah, begitu 10 tahun terlewati, bagi yang petani utun, ia akan terus begitu. Tapi kalau yang tadi, mohon maaf, yang sekolah, dia menciptakan alat inovasi baru, traktor, macam akhirnya dia jauh kemajuannya. Dan perlu diingat bahwa sekolah itu tidak hanya didapati dari formal, bisa juga didapati di informal. Contoh, saya merasa D4 mesin kapal. Saya ketika tugas di Fiji, di Sydney dan di Busan, Korea Selatan, punya anak buah itu namanya Robin. Dia nggak sekolah, tapi dia jauh lebih mantap, lebih keren. Berarti dia nggak sekolah, tapi dia belajar, sehingga kualitasnya dengan saya nggak ada apa-apanya. Saya jujur saya belajar sama dia, belajar banyak dari dia, bagaimana cara ngatur refrigerasi. Bahkan dia bisa menghitung ini jumlah refrigeran untuk mendinginkan 900 ton tuna dalam jangka waktu 3 jam kurang. Dia bisa ngitung, saya belum tentu. Nah, berarti ini ngasih saran ke kalian bahwa silaturahmi ke teman-teman perikanan itu perlu, dan jangan menonjolkan bahwa mentang-mentang kalian kuliah kalian lebih pintar. Justru sharing. Ada suatu hal yang mereka nggak tahu, kamu tahu. Ada suatu hal yang kamu nggak tahu, dia tahu. Tukar pandangan. Makanya berbuat baiklah sesama, khususnya di kalangan komunitas perikanan. Sering-sering silaturahmi, tanyakan kendalanya gimana atau pertemuan gimana, sehingga pada suatu saat kita menemui masalah, kita bisa sharing. Kemarin kita ke mana? Bakung nggak? Bakung nggak ikut. Oh nggak ikut ya. Ya artinya kita punya kesusahan, Anda yang tolong, itu contoh lah.
Oke, ada yang lagi? Tanyakan lagi. Zilika. Sini, Pel. Kayaknya cukup dulu bang diskusi dari kita. Mungkin ya semoga yang didiskusikan tadi bisa bermanfaat bagi yang mendengar. Iya. Amin. Nah, sekian podcast hari ini.